Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Ça va? Oui? Alhamdulillah saya masih bisa ketemu teman-teman sekalian untuk melanjutkan pembelajaran ini tentang les types de mots, tipe-tipe kata. Nah, kita lanjutkan dengan numero 4, yaitu verbe, kata kerja. Oke. Di bahasa Prancis verbe ya, bukan verb seperti di bahasa Inggris ya. Ini analisanya adalah ada e biasa, tidak ada aksonnya, maka dia menjadi verbe. Sedangkan e yang ini meskipun nggak ada aksonnya tapi beda karena dia ikut ke r-nya, ke bunyi r-nya, maka jadi verbe. Ya. Nah, kata kerja di bahasa Prancis itu tidak sama dengan di bahasa Indonesia, karena kalau di bahasa Indonesia itu kan selalu terhadap subjek manapun kita menerapkannya sama. Saya makan, kamu makan, dia makan, mereka makan. Kalau di bahasa Prancis itu ada dua nih yang harus kita catat, yaitu verbe infinitif, in berlaku teori de prononciation. Yang keduanya ini enggak, karena dia terpisahkan oleh penggalan. Ya. Verbe infinitif, kata kerja dasar alias yang belum dikonjugasikan. Yang kedua adalah verbe conjugué. Conjugué, C-O-N, on. On ke atas, bukan on. Ya. Bukan ke bawah, ke atas, on. J ketemu U, maka conjugué. Dan ini G, karena J ketemu U lalu ada aiweo, itu berbunyi huruf di belakangnya yang U-nya enggak gitu. Jelas? Seperti halnya question ya. Karena kalau langsung J ketemu E saja itu bunyinya kan yang J, bukan yang G. Ingat tuh ya pelajaran itu. Maka conjugué atau kata kerja yang dikonjugasikan. Nah, ini seperti di bahasa Inggris. Ada I work tapi he walks. Tuh, kan ada bentuk konjugasinya. Nah, bedanya di bahasa Prancis lebih rumit konjugasinya karena beda subjek, beda akhiran konjugasi. Ribet-ribet tapi kita harus tahu gitu. Dan selain itu juga ada yang namanya temps de conjugaison atau tensesnya. Jadi jelas lebih berbeda dengan bahasa Indonesia. Serupa dengan bahasa Inggris tapi lebih rumit di bahasa Prancis. Jadi kita harus mempelajarinya satu persatu. Meskipun secara umum ya terdiri dari passé, présent, futur, tapi yang namanya ada tense seperti itu, maka kita harus mempelajarinya satu-satu. Dan umumnya yang namanya verbe di bahasa Prancis itu kalau kita terapkan ke dalam kalimat bersanding dengan sujet, subjek, itu bentuknya yang conjugué, bukan yang infinitif, ya. Seperti itu. Numero 5, kita lanjutkan, ini adverbe. Adverbe adalah verbe tambahkan ad, bunyinya seperti itu. Artinya dia adalah kata penjelas atau kata keterangan. Kata keterangan apa? Kata keterangan waktu. Hari ini, kemarin, lusa. Tuh. Kapan, pertanyaan kapan. Atau kata keterangan cara, secara cepat, quickly. Tuh. Oke, jelas ya? Itulah adverbe. Numero 6, ini artikel. R-nya cadel, ar. Kemudian C, ketemu huruf mati, itu bukan bunyi yang S, tapi yang ke. E-nya tidak ada aksonnya, maka menjadi artikel. Oke. Artikel ini ada 3. Yang pertama ada artikel défini, E aksen aigu, D. Kemudian IN ini nggak berlaku karena terpisahkan oleh penggalan. Artikel défini atau define kalau di bahasa Inggrisnya. Lalu ada artikel indéfini. Indéfini di sini berlaku masih nyatu tuh, tidak terpisah penggalan. Yang ini terpisahkan penggalan, maka jadi indéfini, E aksen aigu. Satu lagi adalah artikel partitif. Artikel défini ini kalau bahasa Inggrisnya adalah the table, the car,
itu. Sedangkan yang indefini ini adalah a table, a car, an apple. Ya, seperti itu. Sebuah. Kalau yang de itu jelas barangnya. Artikel partitif ini agak terlalu dini untuk dijelaskan ke teman-teman sekalian, tapi percayalah tidak bisa kita menghindar, gue nggak mau belajar partitif, nggak bisa. Nanti pada konteksnya kita perlu menggunakan partitif. Jadi santai aja, nanti akan ada babnya untuk membahas itu. Yang numero 7 ini adalah preposition. Oke, kalau di bahasa Inggris preposition, di bahasa Prancis preposition. R ketemu E aksen aigu, maka pre, kemudian ini S-nya menjadi Z karena di tengah dua huruf hidup, maka jadi Z. Preposi, kemudian ini ada ON, ong ke atas, bukan ong ke bawah, itu yang EN dan AN ya. Ong, preposition, dan T pada tion itu umumnya berbunyi S, maka menjadi preposition. Nah, preposition ini kalau di bahasa Inggris contohnya adalah at the museum, at the, ada at-nya tuh. Nah, itulah preposition. Di bahasa Prancisnya itu dia ada macam-macam bentuknya yang kita perlu mempelajarinya supaya kita bisa menggunakan secara tepat yang mana yang harus dipakai. Nah, inilah gambaran tentang les types de mots. Ada 7 macam tipe kata yang kita harus pelajari satu-satu. Jangan mengandalkan sekedar menghafal, lihat contoh orang praktek begini. Paham itu lebih baik dari sekedar menghafal, karena menghafal tanpa paham itu nggak punya referensi. Orang yang paham dengan orang yang mengingat saja, hafal gitu, itu sama-sama bisa lupa. Tapi ketika kita punya pemahaman, saat dibantu oleh orang lain, ingat loh, kan ini konjugasinya, tensisnya ini nih, tong de konjugasinya ini. Oh iya, gue tahu akhirannya harus begitu. Nah itu, jadi dia punya rujukan yang dia ingat. Oh iya begini. Gitu. Nah itu lebih yakin karena dia tahu referensinya ini, sumbernya begini, penjelasannya begini, teorinya begini. Itulah praktek yang benar tuh dituntun dari bukan sekedar hafal tapi paham. Ya, gitu. Memang banyak, tapi ya bahasa Prancis memang rumit sih. Nggak ada yang bilang bahasa Prancis itu gampang banget, kecuali orang yang ingin menyemangati. Bahasa Prancis itu nggak susah. Ya, kalau dalam kenyataannya lihat ada segini banyak rumit, maka kita harus belajar satu-satu. Oke, gimana? Suka dengan penjelasan kali ini? Oke, kalau suka, like-nya dong ya. Tetap semangat. Ya, subscribe channel YouTube ini, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terus mengikuti ulasan-ulasan berikutnya. Habis ini kita akan masuk ke satu persatu tipe katanya. Akan kita pelajari sama-sama, kita ketahui sama-sama seperti apa sih yang namanya kata benda. Artikel itu apa aja yang ada gitu kan. Yang defininya itu bagaimana kalau di bahasa Prancis tuh. Nah, makanya supaya nggak terus-terusan bertanya-tanya, tonton di video-video berikutnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. 1, 2, 3, kita akan katakan sampai jumpa ya. 1, 2, 3. À bientôt!